Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes, tes. Ya, masuk guys. Nah, sekarang aku mau unboxing dinamo BLDC. Jadi dinamo yang bisa digunakan untuk generator ataupun dinamo yang bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan listrik guys. Jadi buat skuter atau apa gitu guys. Aku pembelian itu untuk harga lah ya. Kalau mencari di all shop itu bekasnya sekitar 250 sampai 300 sampai 350 sekitar segitu, dan itu nanti sangat sangat langka ya dijualnya, nggak terus banyak gitu. Yang jelas ini bisa menghasilkan listrik atau bisa disuplai menjadi dinamo gitu guys. Cuman dinamo ini kategori BLDC. Nah, untuk pembelianku sendiri ini cukup murah. Kebetulan aku dapat harga yang murah dan hanya satu itu guys. Jadi aku tidak akan menyertakan link pembeliannya, karena tinggal satu ini penjualnya ngasih harga murah gitu. Harganya sih 200 ribuan guys, sekitar segitu. Aku akan buka dulu guys, kayak apa sih dinamonya gitu. Tapi ini dinamo dari Ninebot guys. Jadi dinamo BLDC bawaan Ninebot itu. Dan untuk ongkirnya sendiri ini masuknya 4 kilo guys. Itu 40-an ribu, 40 berapa, 42 apa 40 berapa sampai sini guys. Jadi dinamonya seperti ini guys, sudah ada bannya gitu. Dan kalau kata si penjual sih ini normal ya, cuman aku belum ngetes. Oh ya guys, mohon maaf, ini tadi kan di bawah lagi banyak orang dan aku sengaja di atas rumah. Ini lokasinya di musola pribadi guys. Jadi musola yang di atas rumah aku guys. Jadi buat sholat di sini. Jadi mohon maaf kalau misalnya ini musola kok buat unboxing, ya karena ini apa namanya, masih di rumah saya sendiri guys. Jadi aku memang butuh tempat yang tidak terlalu berisik gitu guys. Di bawah lagi sedang banyak orang gitu guys. Makanya aku akan tag video ini. Kabelnya nggak tahu nih ya. Aku penasaran, pengen bongkar dulu. Dan sayangnya kuncinya bukan kunci L biasa nih guys, kunci L bintang. Dinamonya seperti ini ya, kunci L bintang. Katanya masih normal, nanti kita cek aja. Dalamnya harusnya magnet neodymium guys. Jadi di dalamnya sini harusnya bermagnet neodymium. Kalau magnet biasa nggak mungkin lah ya. Nanti aku mau bongkar, mau pinjem obeng ke siapa nih gitu. Ini kan bautnya nggak bisa juga bongkarnya. Kayaknya nanti mau di drip aja guys, dihajar aja, ganti baut yang biasa aja biar mudah saat perakitan ulang, bongkar pasang gitu ya. Bannya juga udah kacau nih. Aku akan coba cari jalurnya dulu. Kok kayaknya beda dengan jalur di ini ya guys, di sepeda listrik gitu. Kalau di sepeda listrik itu kabelnya ada 7 guys. Jadi kabelnya ada 8. Jadi dia ada hal sensor itu pakai 5 kabel. Yang 2 untuk power supply. Terus yang 3 sisanya untuk dinamo, untuk ini guys, untuk masuk ke kontrolernya, untuk suplainya gitu, yang 3. Cuman kalau ini kabelnya 5, 6. Apa putus ya guys? Oh iya guys, ternyata kabelnya di sini putus guys. Nah ini dia, kabelnya putus di sini nih. Jadi ini kabelnya ada 3. Jadi kabel ini akan menghasilkan listrik ya. Kabel ini kalau diputar menghasilkan listrik. Kalau ini untuk sensornya guys. Jadi ini untuk sensor. Yang 3 ini untuk power supply-nya. Atau ketika ini diputar untuk menghasilkan listrik. Nah sebenarnya aku mau beli ini. Jadi aku beli ini itu mau buat beberapa project guys. Jadi
mau dibuat coba buat kincir angin ya, satu. Terus mau dibuat eksperimen untuk pompa air ya, dua. Tapi kalau ini normal ya, aku nggak tahu, belum dites. Terus buat skuter gitu guys, mungkin kita rakit menjadi skuter. Jadi mau aku coba ke arah situ. Oke, aku akan tes dulu karena tujuanku itu untuk generator ya. Jadi aku akan tes apakah menghasilkan listrik. Kalau bongkarnya next time aja lah guys, soalnya kuncinya nggak ada nih aku. Nanti mau aku akalin dulu bongkarnya. Oke, sekarang aku akan tes cari posisi dulu di mana nanti bisa ini guys, bisa untuk ditahan dan diputar gitu. Jadi ini harus dibaut kencang dulu guys. Setelah sekian jam dan di bawah sudah aman, kita akan coba. Jadi aku kasih lampu guys, nih guys. Kita putar dengan tangan saja sudah terang seperti ini guys. Dan ini yang aku sambung baru satu aja ya guys, baru satu pasang gitu kan. Ini kabelnya ada 3, berarti itu outputnya 3 pas guys, jadi 3 fase ya. Jadi dibutuhkan dioda 3 fase untuk merubah jadi DC. Ini lampu copotan Mio guys, karena sudah mati sebelah, yang sini sudah mati. Lepas cenolan soldernya dan di sini masih bisa. Maka kalau dinyalakan ya gini, aku pasang satu aja. Sekarang aku akan coba untuk jalur yang satunya gitu guys. Kalau bisa ya, berarti alhamdulillah. Nah, tadi yang kuning udah dilepas, ganti yang biru. Ternyata juga bisa nyala guys, terang sekali. Aku akan cek voltasenya itu berapa volt ya. Oke guys, ini sekarang akan aku kasih di volt AC ya, 50 volt aja, karena cuman diputer pakai tangan gitu. Nanti dapat berapa volt kira-kira, karena diputar pakai tangan. Kita pelan dulu ya guys. 10 volt dulu. Nah ini bisa sampai 3 volt 4 volt ya, diputar kayak gini. Terus sekarang coba aku agak kencang guys, pakai 10 volt ya guys, bisa sampai 6 volt. Ini masih AC ya guys outputnya, nanti kalau udah DC udah naik. Sekarang aku 50 kan, belum menyentuh 12 volt, belum guys. Berarti kalau kayak gini itu memang ini voltasenya itu kecil guys. Dalam artian diputar pakai tangan ya. Kalau pakai kincir angin pasti bisa di atas 12 volt. Diputar pakai tangan begini aja udah 5 volt nih guys. Nah sampai tengah 5 volt. Dan alasan kenapa lampu tadi bisa nyala bahkan 5 volt, karena arusnya ini besar guys. Jadi arus dari sini besar. Belum lagi kalau yang ini digabungkan. Biasanya arusnya kayak gini tuh cukup besar lah ya. Karena dinamo seperti ini tuh rata-rata 250 watt. Dinamo kayak gini 250 watt, makanya bisa nanti menghasilkan sekurang-kurangnya itu kalau kena angin gitu ya, mungkin 180 watt atau 200 watt atau 150 watt atau 100 watt. Misal dibuat kincir angin atau kincir air. Nah itu bisa menghasilkan sekitar segitu dan kita nggak perlu capek-capek ngerakit dinamo. Dan tinggal ini nanti dikasih dioda 3 pas. Jadi karena ini sebuah unboxing atau karena sebuah vlog ya, jadi aku belum merakit seperti apa, nanti kita projectkan di video-video selanjutnya. Jadi aku akan gunakan ini untuk modal aku eksperimen mendapatkan listrik dari berbagai macam sumber konversi energi. Mungkin dari angin, mungkin dari air, mungkin dari apa ya, tenaga gerak atau apa.
atau tenaga gravity. Ya pokoknya nanti aku akan kembangkan gimana caranya mendapatkan listrik dengan beberapa metode gitu guys ya. Yang jelas ini 5 volt gitu udah enak banget pakai tangan gini. Dan ini aku masih belum punya cara guys untuk membongkar ini ya guys ya, bautnya. Jadi bautnya ini sangat berbeda. Jadi ini kunci L bintang nih guys. Ini gimana nggak fokus malahan. Kunci L bintang ya, tapi di tengahnya ada nyenilnya guys. Sedangkan kunci L bintang aja aku nggak punya. Dan kalaupun beli nanti harus dibor dulu tengahnya. Nah itu yang menjadi salah satu faktor aku pengen bongkar ini belum bisa. Dan kayaknya nanti akan aku atasi dulu masalah ini ya. Terus nanti aku akan bikin sebuah kerangka ya buat ini, buat praktek, buat eksperimen seperti apa nanti kelanjutannya. So kalian simak aja dan subscribe channel Project Ringan ini, channel yang masih low budget tapi hanya punya hasrat dan semangat yang lumayan tinggi guys. Lumayan tinggi, belum tinggi banget, lumayan. Oke guys, gitu aja dulu. Aku juga belum ngetes pakai controller karena controller aku masih dalam kondisi di sepeda listrik, jadi belum dilepas. Nanti next kita praktekkan dulu. Yang penting ini sudah berfungsi untuk generator. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.